Yo, what's up guys? Apa kabar kalian? Jadi tadi pas lagi scrolling beranda Facebook, gue nemu sebuah postingan yang menarik tentang ngebahas Jepang ya. Para fans di Jepang baru mengetahui kalau istilah Yamete Kudasai ternyata populer di luar Jepang. Wah, baru sadar mereka bro, ternyata Yamete Kudasai itu populer di luar Jepang ya kan. Kalau kita sering denger Yamete Kudasai itu pasti sering dikaitkan sama anime-anime hentong sama empat tidak ya. Yamete Kudasai senpai. Jadi sebuah forum di Jepang itu membahas mengenai istilah Yamete Kudasai yang ternyata cukup populer di luar negeri katanya. Dan mereka heran kok istilah itu dekat sama animeha gitu, dan ya tiap kali mereka Google Yamete Kudasai malah yang muncul adalah kata-kata istilah yang kotor, yang yabai lah gitu. Padahal kan Yamete Kudasai itu sebenarnya ekspresi normal di Jepang gitu. Kata-kata sebuah ekspresi ya kan, tolong hentikan gitu. Tapi mereka heran kenapa kok malah jadi kotor gitu ya kan maknanya. Maka mereka berkomentar tuh, kenapa meme yang keluar dari Jepang selalu berhubungan dengan porn atau empat tidak. Saya pernah mendengar bahwa media Jepang ngeri dengan ini. Sejujurnya menurutku otaku asing sudah lebih memalukan daripada otaku Jepang. Waduh. Jadi bahkan mereka ngecap orang fans anime di luar Jepang tuh lebih memalukan daripada diri mereka sendiri ya. Kita masuk ke ini hal yang lucu sih gue kira, karena mereka beranggapan kita tuh lebih yabai dari mereka loh. Padahal kita sering beranggapan kalau di Jepang tuh orang yang paling yabai ya kan kalau masalah otaku gitu. Tapi karena hal ini mereka justru sebagian berpikir kalau kita lebih memalukan daripada mereka. Aduh. Juga di sini kata mereka kata-kata kayak senpai, onichan, dan bahkan NTR pun udah diadopsi sama kata-kata luar. Ya sih, kalau dengar kata NTR kayaknya udah pada wibu, udah pada tahu ya kan maknanya. Padahal itu kan kata NTR tuh dari Jepang. Dan karena maknanya seburuk itu, bahkan orang Jepang heran kok orang luar bisa semudah itu menerimanya gitu katanya. Dan bahkan ara-ara itu sering diwakilin udah kayak kata-kata dari Jepang ya kan. Dan ya orang Jepang heran lah istilahnya dengan kelakuan orang-orang di luar Jepang. Padahal kita juga sering heran ngelihat kelakuan mereka. Jadi saling mengheran-heran lah. Kalau dipikir-pikir ngapain juga dipikir. Ya maksud gue kalau dipikir-pikir kita sering heran dengan kelakuan wibu-wibu atau otaku-otaku di Jepang. Tapi siapa sangka di forum dan tempat mereka ngobrol sendiri, mereka justru heran melihat kelakuan otaku-otaku yang ada di luar atau ibu-ibu yang di luar Jepang ya. Jadi saling mengheran-heran lah kita, sama-sama heran lah kita intinya sama otaku-otaku di Jepang. Jadi ya begitulah, terkadang hal-hal seperti ini tuh mengherankan ya kan. Dan bahkan mungkin bisa aja benar gitu yang kata mereka tadi, kalau bahkan wibu di luar tuh sebenarnya lebih memalukan daripada otaku di Jepang ya kan. Tapi ada juga momen di mana otaku Jepang tuh lebih memalukan dari wibu di luar gitu. Istilahnya sama-sama memalukan sih kalau dipikir-pikir lagi. Emang sih kalau kata-kata kayak Yamete Kudasai itu kan sebenarnya itu ekspresi yang normal di Jepang gitu. Bahkan di anime pun sering kita dengar, di anime yang normal gitu, anime biasa misalnya ada yang kelahi gitu kan, Yamete Kudasai istilahnya kalau mereka beribut atau apa istilahnya. Jadi bukan Yamete Kudasai itu bukan Ike Yamete Kudasai, enggak dong. Entahlah, terkadang ya kan karena kultur tuh jadinya berubah-ubah, jadi menjadi kacau ya. Tapi intinya itulah dia mungkin salah satu efek dari kultur Jepang ini juga. Dan gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.